menceritakan hal ini kepada seseorang. Jadi, semua dimulai dengan guncangan kecil dari bawah tanah. Tidak ada yang benar-benar memedulikannya, terutama karena daerahku memang rawan aktivitas seismik. Orang mengira ini hanya gempa bumi kecil. Berita di TV membahasnya, tapi hanya sedikit yang benar-benar khawatir. Ayah dan ibuku, umurku baru 12 tahun saat itu, termasuk di antara orang-orang yang khawatir. Tapi mari kita simpan untuk nanti. Hanya dalam setahun, guncangan menjadi makin kuat dan makin sering. Di beberapa daerah, guncangan ini berubah menjadi gempa besar yang menyebabkan sejumlah kerusakan di perkotaan dan pedesaan. Lebih buruknya lagi, gunung berapi yang sebelumnya tidak aktif mulai bangun. Di seluruh dunia, orang-orang mulai cemas. Para ilmuwan banyak membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap umat manusia. Tapi yang pasti, tak seorang pun punya solusinya. Kondisi pun tidak kunjung membaik. Bulan demi bulan berlalu. Kekuatan dan frekuensi gempa bumi serta letusan gunung secara bertahap kian meningkat. Pada awalnya, hanya ada laporan 1 bencana alam besar per bulannya. Tapi dalam 2 tahun selanjutnya, setidaknya ada 4 bencana yang terjadi dalam kurun waktu yang sama di setiap sudut dunia. Bahkan, daerah yang biasanya tenang, dihantam gempa bumi yang kemudian diikuti tsunami. Orang-orang mencoba beradaptasi, tapi semuanya terjadi terlalu cepat bagi kami untuk bisa cukup bereaksi. Yang harus kami lakukan hanyalah belajar untuk selalu siap keluar dari rumah dan lari. Kami berhenti membangun gedung apartemen yang besar dan kukuh, serta lebih memilih rumah cetak 3 dimensi yang lebih ringan. Rumah seperti ini mudah hancur, tapi juga mudah dibangun, yang merupakan keuntungan besar. Barang-barang mewah dengan cepat kehilangan nilainya. Sementara di sisi lain, harga perangkat elektronik seluler dan peralatan bertahan hidup meningkat pesat. Orang-orang mulai sangat menghargai apa yang mereka miliki, juga menghargai orang-orang di sekitar. Sesama tetangga saling membantu, dan seluruh kota menyatukan upaya mereka untuk membangun komunitas yang kuat demi mempersiapkan hal terburuk bersama-sama. Sayangnya, hal terburuk datang lebih cepat daripada dugaan kami. Suatu hari, seluruh planet diguncang oleh sebuah gempa bumi raksasa. Kami pikir inilah akhir hidup kami semua, karena tanah terus bergetar selama berjam-jam dan tidak berhenti sampai keesokan harinya. Kemudian, laporan datang dari pantai Atlantik. Lautan surut, meninggalkan hamparan pasir dan karang yang luas. Tim peneliti melompat ke helikopter dan pergi untuk mencari tahu apa yang menyebabkan bencana alam ini. Lantas menemukan hal yang tidak terpikirkan. Ada pusaran air super besar di tengah Samudra Atlantik, ratusan kali lebih besar dibanding dolina terbesar di dunia. Air laut mengalir ke pusaran raksasa ini, seolah seseorang menarik sumbat penutup di dasar samudra. Kurang lebih, itulah yang terjadi. Lempeng tektonik di bawah Atlantik terbelah, membentuk celah besar di dasarnya. Magma mendidih mengalir keluar, tapi padam oleh banyaknya massa air yang kemudian mengalir ke jurang dalam. Air menghilang begitu cepat sehingga permukaannya secara keseluruhan turun dalam hitungan jam. Peristiwa ini dijuluki retakan besar Atlantik, tapi semua ini baru permulaan. Dengan meningkatnya frekuensi gempa bumi dan letusan gunung berapi, pola angin di seluruh dunia berubah, mengakibatkan munculnya badai besar, seolah bumi muak dengan seluruh penghuninya. Tapi seperti yang kukatakan tadi, orang tuaku termasuk yang khawatir dan ingin tahu alasan dibalik semua ini. Orang tuaku adalah ahli geologi di Agensi Antariksa Internasional yang melanjutkan pekerjaannya di tengah semua bencana alam ini, dan merekalah yang akhirnya membuat kesimpulan mencemaskan. Untuk alasan yang belum diketahui, ukuran bumi mulai membesar. Ini menjelaskan segalanya. Gempa bumi yang makin sering terjadi disebabkan oleh bergeraknya lempeng tektonik. Magma yang mengalir didorong dari mantel ke atas menuju kerak bumi dan meledak ke permukaan di tempat yang memang ditujukan untuk itu, gunung berapi. Artinya, akan ada peristiwa lain seperti retakan besar Atlantik, tapi sayangnya lebih dahsyat. Setelah setahun berselang, kami pindah untuk tinggal di agensi bersama keluarga karyawan lain dan pegawai penelitian. Bangunan-bangunan ini dibuat untuk menahan hampir segalanya. Jadi, kami terlindung dari kengerian di luar. Kami menerima sebanyak mungkin orang.
Tapi tentu saja, tempat kami tidak cukup. Jutaan orang dibiarkan dengan apa yang mereka punya, sementara kami hanya bisa berharap semua orang aman. Pada saat itu, seperti yang diperkirakan para ilmuwan, bumi telah membesar 1,5 kali ukuran aslinya, dan dari bentuknya sekarang, kecepatan pembengkakan bumi terus meningkat. Setahun kemudian di kehidupan bunker ini, kami menyaksikan bumi membengkak 2 kali lipat lagi. Retakan yang bahkan lebih besar dibanding yang ada di Atlantik muncul di berbagai belahan dunia, sehingga kekacauan meluas. Semua orang telah tinggal di bawah tanah, di tempat yang relatif aman. Komunikasi antar benua terputus, dan apa yang kami tahu tentang situasi di permukaan bumi hanyalah berasal dari ekspedisi para ilmuwan pemberani. Planet ini digempur oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan badai yang terjadi hampir setiap hari saat ini. Kehidupan di permukaan hampir mustahil. Saat itulah, tim gabungan peneliti dan insinyur tiba-tiba muncul dengan solusi yang telah mereka godok selama 5 tahun terakhir. Mereka menyebutnya Bahtera. Ternyata, sejumlah tim sepakat untuk membangun kapal luar angkasa super besar untuk mengevakuasi umat manusia, bersama dengan hewan, ikan, dan spesies serangga yang masih hidup seandainya bumi pecah. Dan waktu yang mereka takuti akhirnya tiba. Semua orang di gedung agensi, termasuk aku dan orang tuaku, diantar ke aula besar tempat salah satu Bahtera disimpan. Semua orang lain dari berbagai benua yang berhasil datang juga ada di sana. Kami diberi kartu identitas pribadi dan kemudian diizinkan naik. Tiap orang diberi kapsul terpisah yang membuat kami tetap berhibernasi selama perjalanan luar angkasa. Mereka bilang, kami adalah kolonis, pelopor dalam permukiman luar angkasa. Kami akan pergi ke Mars. Dan begitulah aku sampai di sini. Di tempat aku menulis semua ini, kami berhasil naik ke Bahtera dan tidur di kapsul kami. Saat aku bangun, kami sudah mendarat. Aku tidak akan membuatmu bosan dengan cerita mendetail tentang transformasi dan proses kami tinggal di rumah baru. Awalnya, kami semua mengenakan pakaian khusus yang dilengkapi tangki oksigen. Tapi tak lama, kami membangun kubah dengan atmosfer buatan dan mulai membuat wilayah ini layak huni, baik untuk kami maupun untuk hewan yang kami bawa. Sejak itu, 10 tahun telah berlalu. Kami merasa seperti di rumah sendiri di planet merah ini, yang sudah tidak benar-benar merah lagi. Ada hutan lebat dan kota-kota besar yang tersebar di mana-mana. Mars tidak aktif, jadi tidak ada gempa atau badai di sini. Hidup berjalan cukup damai, meski dipenuhi segala kesibukan penyempurnaan yang masih harus diselesaikan. Tapi selama ini, kami dengan cemas menyaksikan planet rumah kita ini bertambah besar. Awalnya, bumi hampir tidak terlihat di langit malam. Tapi setelah sekian bulan berlalu, bumi menjadi makin terlihat. Sampai suatu hari, bisa dilihat secara detail dengan mata telanjang. Hari ini, ukuran bumi sudah sebesar bulan di langit kami dan bahkan terlihat pada siang hari. Matahari jauh lebih kecil dari sini dibanding yang terlihat dari bumi dulu. Jadi, pada dasarnya, planet rumah kita sekarang lebih besar daripada bintangnya. Lewat teleskop, kami bisa melihat permukaannya diselimuti luka dan celah yang puluhan kali lebih besar daripada Grand Canyon. Tidak ada lagi lautan dan samudra, sementara benua-benua saling bergerak menjauh. Dunia yang dulunya hijau, biru, dan ramah, kini menjadi gurun tandus, mendidih dengan api dan belerang. Matahari juga tidak pandang bulu. Saat bumi masih kecil, bintang itu memandikannya dengan siraman cahaya dan kehangatan, memberinya kehidupan dan energi. Sekarang, saat bumi sudah 100 kali lebih besar, matahari menghanguskan permukaannya dan membakar sisa-sisa atmosfernya. Tapi itu masih belum semuanya. Dengan ukurannya sekarang, gravitasi bumi juga bertambah karena begitu besar dan masif. Bumi telah bertabrakan dengan bulan, bahkan hampir memakannya. Venus, yang mirip dengan bumi sebelumnya, mulai ditarik ke arah planet yang tiba-tiba tumbuh ini dan akan menabraknya juga dalam waktu dekat. Bumi sendiri pun perlahan bergerak menuju matahari. Para ilmuwan mengatakan, suatu hari, bumi akan melahap Venus dan Merkurius lebih dulu, kemudian terbakar seluruhnya dalam panas matahari. Wow! Yang kuharapkan sekarang hanyalah tidak perlu melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau semua planet di tata surya kita seukuran bumi? Yuk kita selami skenario yang menarik ini. Ayo kita bayangkan seperti apa rupa setiap planet andai ukurannya sebesar planet biru kesayangan kita ini. Akankah lanskap Mars yang tandus dan merah tiba-tiba menjadi oasis hijau yang rimbun? Akankah Jupiter, si planet gas raksasa, akan lenyap begitu saja?
Dan bagaimanakah dampaknya terhadap tata surya kita secara keseluruhan? Apakah kita semua akan binasa? Kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Planet pertama dalam daftar kita adalah Merkurius, planet terkecil di tata surya kita. Tapi sekarang lupakan Merkurius yang mirip bulan. Sebagai gantinya, bayangkan dirimu berada di atas api super panas dan dinamis. Ada banyak kawah dan gunung berapi aktif di sekelilingmu. Dan tepat di depanmu ada matahari yang sangat besar, terang dan menyilaukan. Sungguh menakutkan. Sekarang kita uraikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seiring bertambahnya ukuran Merkurius, massa dan gravitasinya pun bertambah. Kalau begini, ada kemungkinan Merkurius akan memiliki lebih banyak atmosfer. Suhu di Merkurius sangat ekstrim, tidak hanya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, tapi juga karena atmosfernya sangat tipis. Jadi, pada siang hari, suhu di sana mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya menjadi sangat dingin, mencapai minus 180 derajat Celcius. Tapi saat gravitasinya lebih kuat, Merkurius bisa memiliki atmosfer yang lebih tebal. Jadi panasnya akan terdistribusi dengan lebih baik ke seluruh planet. Dan atmosfer bukan satu-satunya yang membuatnya lebih panas. Kalau Merkurius membesar, maka planet ini mungkin akan mengalami peningkatan panas internal akibat tekanan gravitasi. Dan secara hipotesis, aktivitas tektoniknya bisa meningkat. Dengan kata lain, pemandangannya lebih menarik dengan lebih banyak gunung dan gunung berapi yang sangat aktif. Selamat, kamu telah mengubah Merkurius menjadi seperti Venus. Semua perubahan ini tentu saja nggak menyenangkan bagi kita. Sekarang akan lebih sulit untuk mengirim wahana antariksa ke sana. Jadi, lebih baik Merkurius tetap seperti sekarang saja, kecil, tenang, dan membosankan. Itu berbanding terbalik dengan planet berikutnya, Venus. Lalu apa yang akan terjadi pada Venus jika ia seukuran bumi? Jawabnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berubah. Itu karena ukuran Venus sudah hampir sama dengan bumi. Venus bahkan disebut kembaran bumi. Tapi itu hanya sebatas sebutan saja. Kenyataannya keduanya sangat berbeda. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora karena sangat terang dan terlihat di langit. Tapi jangan biarkan keindahannya menipumu. Planet ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya kita. Permukaannya lebih panas dari pizza yang baru matang, sekitar 480 derajat Celcius. Dan diselimuti awan asam sulfat tebal yang bisa melarutkan manusia yang coba-coba mengunjunginya. Jadi, maaf, kamu nggak bisa jalan-jalan ke sana dalam waktu dekat. Yuk beralih ke planet yang nggak seperti Venus, berpotensi menjadi rumah baru bagi kita, yaitu Mars. Bayangkan kamu berdiri di permukaan Mars, menyaksikan matahari terbenam berwarna biru dan menghirup udara yang menyegarkan. Ya, kamu nggak salah dengar, udara. Selain itu, kamu bisa dikelilingi tanaman, hewan, dan merasa seperti sedang di bumi. Tapi bagaimana bisa? Mars yang lebih besar akan memiliki medan magnet dan gravitasi lebih kuat. Hal ini membuat atmosfernya lebih tebal dan padat. Dan kemungkinan besar Mars akan memiliki lebih banyak gas, termasuk oksigen. Wah, asik! Selain itu, atmosfer yang lebih padat bisa mendistribusikan panas ke seluruh planet. Jadi, Mars bisa menjadi lebih hangat dan nyaman. Dan perubahan yang paling penting adalah air dalam wujud cair. Mars sebenarnya memiliki sejumlah air beku di kutub-kutubnya dan di reservoir bawah permukaannya. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih kuat, Mars mungkin bisa menstabilkan air berwujud cair di permukaannya. Hore! Tapi nggak semuanya menyenangkan. Mars baru juga akan punya sifat vulkanis. Mars sudah aktif secara geologis, tapi sekarang panas dan tekanan internalnya akan meroket. Itu artinya letusan gunung berapi akan lebih sering terjadi dan lebih dahsyat. Bayangkan betapa serunya menyaksikan letusan seperti itu di planet lain. Itu kalau kamu berhasil lolos dari dampaknya. Secara umum planet ini bisa menjadi lebih hijau dan subur, tapi nggak lebih aman. Tapi tetap saja menyenangkan untuk bisa melihatnya. Sekarang saatnya beralih ke planet-planet raksasa di tata surya kita. Dan kalau tadi kita memperbesar planet-planet sebelumnya, sekarang saatnya kita memperkecil sisanya. Andai Jupiter menjadi 11 kali lebih kecil, wah, itu bakal jadi bencana.
Hal pertama yang akan kita sadari adalah perubahan gravitasi, dan kita menyadarinya karena tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat lain. Jupiter mengalami 30-100 tabrakan dengan asteroid besar setiap tahunnya. Semua itu terjadi karena gravitasi Jupiter sangat kuat yang menarik benda-benda angkasa itu dan melindungi kita. Tapi sekarang si kakak yang melindungi kita berubah menjadi bayi kecil. Katakan hai pada sekumpulan asteroid. Oh, dan ucapkan selamat tinggal kepada Jupiter. Planet ini dikenal akan atmosfernya yang tebal dan berputar-putar. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih lemah, Jupiter mungkin akan kesulitan untuk tetap di posisinya. Jadi, seiring waktu, Jupiter perlahan lepas ke ruang angkasa, meninggalkan atmosfer tipis yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penampakan ikonik planet raksasa lainnya, yaitu Saturnus. Perbedaan yang paling mencolok adalah hilangnya cincin yang terkenal itu. Tersusun dari partikel-partikel kecil es dan batuan, cincin-cincin Saturnus merupakan ciri khasnya. Tapi dengan gravitasi sama dengan bumi, partikel penyusun cincin-cincinnya akan jatuh ke planet ini atau berhamburan di luar angkasa. Sayang sekali. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa sama seperti Jupiter. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, gas-gas itu akan terkompresi karena gravitasi yang meningkat. Hal ini akan membuat Saturnus menjadi lebih padat. Artinya, ukuran dan bentuk Saturnus secara keseluruhan akan berubah. Menurut teori, jika Saturnus dipadatkan terlalu keras, maka ia bisa menjadi katai coklat. Katai coklat adalah jenis bintang gagal yang kekurangan massa untuk menampung fusi nuklir, tapi memancarkan panas dan cahaya. Jadi, Saturnus bisa saja bukan lagi sebuah planet. Cuaca di sana mungkin juga akan berubah. Semua badai ganasnya seperti badai heksagonal yang terkenal di kutub utaranya akan menjadi lebih lemah dan lebih tenang. Raksasa berikutnya adalah Uranus. Mari kita coba mengecilkan si malang ini. Pertama, gravitasi permukaan Uranus akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Atmosfernya juga mungkin akan berubah. Jadi Uranus berukuran lebih kecil, atmosfernya akan lebih tipis dan gas-gas yang dikandungnya berbeda. Planet ini cukup dingin dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius. Tapi jika ukurannya sebesar bumi, planet ini mungkin akan sedikit lebih hangat karena rasio volume dan luas permukaannya lebih kecil. Tapi jangan terlalu senang dulu. Planet ini akan tetap jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Seperti yang kalian lihat, planet-planet gas raksasa nggak mudah dalam menghadapi penyusutan, kecuali mungkin salah satunya. Anehnya, Neptunus kecil akan menjadi lebih bersahabat. Sebagai permulaan, Neptunus kecil mungkin akan jadi planet berbatu dengan atmosfer sangat tipis. Artinya, Neptunus bukan lagi planet gas raksasa, melainkan planet yang lebih mudah untuk ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Bicara soal pergerakan, karena ukurannya yang lebih kecil, gravitasi di Neptunus baru ini hampir sama dengan gravitasi bumi, sehingga kita akan lebih mudah berjalan dan melompat-lompat, gak akan melayang-layang lagi ke angkasa. Atmosfer asli Neptunus sangat tebal, sampai-sampai kamu hampir gak bisa melihat tangan di depan wajahmu. Dan tekanan permukaannya sekitar 100 kali lipat atmosfer bumi. Tapi, Neptunus yang baru akan jauh berbeda, dengan atmosfer jauh lebih tipis dan tidak terlalu padat. Walaupun masih mengandung metana, air dan amonia, jumlahnya nggak sebanyak sebelumnya. Terakhir soal suhunya. Neptunus saat ini sangat dingin dengan suhu rata-rata sekitar minus 223 derajat Celcius. Tapi kalau ukurannya sama dengan bumi, kemungkinan suhunya akan jauh lebih hangat, seperti Uranus. Begitu baru nyaman. Sungguh planet yang luar biasa. Begitulah perubahan yang terjadi pada planet-planet. Tapi apa yang akan terjadi pada seluruh tata surya jika semua planet menjadi berukuran sangat kecil? Sulit untuk diprediksi. Tapi yang jelas, gravitasi dan orbitnya akan banyak berubah. Kecil kemungkinan salah satunya akan terlempar ke antariksa, bertabrakan satu sama lain atau semacamnya. Tapi kebanyakan orbitnya mungkin akan menjadi sangat tidak stabil, dan jumlah tabrakan dengan asteroid akan meningkat secara signifikan.
Tentu saja semua ini hanyalah spekulasi. Kita jelas nggak bisa mengujinya. Tapi ini eksperimen pikiran yang cukup menarik dan membuat kita menghargai betapa unik dan istimewanya tata surya kita. Planet ini dijuluki permata tata surya. Sebagian besar terbuat dari gas, planet ini bisa mengapung di air. Andai kamu bisa menemukan bendungan dengan lebar dan kedalaman 120.000 km. Tapi yang membuat planet ini begitu mudah dikenali adalah cincinnya yang indah, abu-abu, coklat, dan krem. Cincin-cincin ini terdiri dari debu, batu, dan es. Beberapa bagian hanya sebesar butiran pasir, sementara yang lain sebesar gedung pencakar langit. Planet yang kubicarakan adalah Saturnus, dan saat ini bumi sedang meluncur ke arahnya dengan kecepatan super tinggi. Semuanya bermula pada hari biasa, lebih dari setengah tahun lalu. Tiba-tiba, bumi mengubah jalur yang telah diikutinya selama sekian miliar tahun. Tapi alih-alih melaju cepat menuju matahari, bumi malah menjauh dari bintangnya. Setelah dipikir-pikir, mungkin ini akan lebih baik. Kita punya lebih banyak waktu untuk mencari solusinya. Sebelumnya, bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Akibat sejumlah alasan misterius, saat bumi meninggalkan orbit, kecepatannya tetap sama. Artinya, kita akan menempuh jarak 1,2 miliar kilometer yang memisahkan planet kita dari Saturnus dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Awalnya, tidak ada yang menyadari apa yang terjadi, tapi beberapa jam kemudian, semua menjadi jelas. Terlepas dari kepanikan yang melanda warga bumi, keadaan di bumi masih tampak biasa saja. Tapi dalam sekejap, bumi mulai semakin dingin. Perkiraan para astronom pun negatif. Orang-orang mulai meninggalkan rumah mereka di kutub dan bergerak lebih dekat ke khatulistiwa. Sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan mengalami masa yang sulit. Beberapa dari mereka punah, meski kita mencoba menyelamatkannya di rumah kaca dan taman konservasi khusus. Langit berubah dengan dramatis. Dalam seminggu, kita bisa melihat Mars dengan jelas. Bentuknya mirip bola kemerahan besar yang menggantung rendah di atas kepala kita. Jupiter menjadi secerah bulan. Begitu bumi sudah sejauh Mars dari matahari, hari-hari berjalan 2 kali lebih redup dibanding sebelumnya. Awalnya, atmosfer planet kita bertugas sebagai pembatas antara manusia dan luar angkasa. Itu sebabnya kita tidak langsung merasakan dinginnya. Tapi, 7 hari kemudian, setiap orang yang berani meninggalkan rumah mereka harus dikungkung dalam pakaian musim dingin yang berat. Pada saat itu, suhu sudah turun menjadi minus 98 derajat Celcius. Suhu bahkan makin dingin setelah planet kita melewati Mars dan bergegas menuju sabuk asteroid. Dalam perjalanan kita sejauh ini, sabuk asteroid adalah wilayah yang paling berbahaya. Yap, warga bumi memang bisa mengagumi hujan meteorit yang sangat indah mewarnai langit bumi. Tapi, beberapa benda langit berhasil menembus atmosfer bumi. Objek-objek ini terhempas ke tanah, meratakan gunung, dan meninggalkan kawah raksasa. Tsunami dan gempa bumi pun terjadi. Saat ini, sebagian besar planet termasuk lautan telah berubah menjadi gurun es. Terjadi kelangkaan makanan dan sumber daya alam. Kami telah membangun kota dan terowongan bawah tanah untuk menghubungkannya. Ilmuwan bumi bekerja siang dan malam untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini. Jika tidak, inilah yang akan segera terjadi. Makin dekat planet kita ke Saturnus, planet bercincin ini akan muncul di cakrawala dan bentuknya akan makin besar. Tak lama, Saturnus akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Bola besar berwarna coklat kekuningan akan terlihat bahkan pada siang hari. Tapi itu akan terlihat sangat indah pada malam hari. Alih-alih tidur, jutaan orang menghabiskan waktu berjam-jam memandangi Saturnus tumbuh makin besar. Suatu hari, jarak kedua planet ini akan menjadi sama dengan jarak bumi dan Mars dahulu. Cakram Saturnus akan berukuran sekitar 1/4 bulan purnama. Cincinnya akan sebesar 2/3 satelit alami kita. Tak lama berselang, kecepatan planet kita akan mulai meningkat akibat pengaruh tarikan gravitasi Saturnus. Planet bercincin ini 9 kali lebih lebar daripada bumi dan masanya hampir 100 kali lebih besar. Itulah sebabnya, alih-alih bergerak dengan kecepatan 46 km per detik, kita akan melesat di luar angkasa dengan kecepatan hampir 64 km per detik. Itu 2.400 kali kecepatan mobil rata-rata. Gravitasi Saturnus akan memengaruhi bulan lebih besar dibanding bumi.
Dalam waktu singkat, satelit alami kita ini akan hilang. Bulan akan terlempar ke luar angkasa, kemungkinan besar menuju orbit elips mengelilingi matahari. Jika bumi tidak menabrak Saturnus dalam waktu terdekat, suatu hari bulan bisa berpapasan dengan planet kita lagi. Sayangnya, reuni ini tidak akan berakhir baik. Tapi apa yang terjadi di sisi Saturnus? Saturnus adalah salah satu planet terbesar di tata surya, nomor 2 setelah Jupiter. Meski cincin yang mengelilingi planet ini sangat besar, ukurannya terbilang pipih. Tebalnya kurang dari 2 km. Meski begitu, cincin utamanya cukup besar untuk membentang dari bumi ke bulan. Tapi bagaimana planet ini mendapatkan perhiasan yang menakjubkan ini? Di luar tepi luar cincin utama A, B, dan C, ada sesuatu yang para astronom sebut sebagai cincin F. Selain usianya yang sudah beberapa juta tahun, cincin ini adalah yang paling aneh. Cincin yang terus bergeser ini terbentuk dari bahan es dan amat sangat rumit. Lekukan, putaran, dan gumpalan bahan yang lebih cerah membuatnya tampak seperti kepangan. Saturnus punya lebih dari 50 bulan yang telah dikonfirmasi. 2 di antaranya adalah Pandora dan Prometheus, mengapit cincin F di kedua sisi. Mereka bergerak di luar dan di dalam cincin ini dan bertindak layaknya gembala. Mereka menggiring partikel es menjadi pita setebal 96 km. Tapi kenapa kedua bulan Saturnus ini melakukan tarian seperti ini? Belum ada yang tahu. Yang para ilmuwan tahu adalah saat cincin Saturnus berevolusi, materi es mengumpul dan membentuk moonlet atau bulan kecil. Beberapa di antaranya tumbuh dan berubah menjadi bulan terbesar di Saturnus. Tapi 2 di antaranya bertabrakan. Begitulah cincin misterius F muncul. Jika bulan kecil hanya terdiri dari partikel es kecil, tabrakan luar angkasa hanya akan membentuk cincin tanpa ada sisa yang lain. Tapi bulan kecil ini memiliki bebatuan padat yang tetap utuh dan berubah menjadi Pandora dan Prometheus. Kita belum punya bukti bahwa Saturnus pernah bertabrakan dengan objek angkasa besar lain. Bumi kita mungkin yang pertama. Tapi sebelum menabrak planet itu, kita harus melewati cincinnya, termasuk cincin F. Dan planet kita tidak akan menerobos dengan mudah begitu saja. Cincin Saturnus terbuat dari partikel-partikel kecil. Gravitasi bumi akan menarik beberapa di antaranya keluar dari orbit setelah kita lumayan dekat. Ini akan menghasilkan rangkaian panjang batu yang akan mencapai planet kita. Dan nanti, saat kita melesak masuk, awan partikel es akan terseret di belakang bumi. Tapi ini tidak akan cukup kuat untuk menghilangkan cincin Saturnus sepenuhnya. Cincin ini akan terus mengitari planetnya, tapi orbitnya akan berubah dan menjadi lebih memanjang. Pita bebatuan yang indah pun akan hilang. Seiring waktu, cincin-cincin itu mungkin bisa terbentuk lagi. Tapi, bumi tidak akan memberi kesempatan seperti itu. Tabrakan dengan planet kita tetap akan membuat Saturnus terluka. Jika masih ada kemungkinan untuk mengintip ke langit, orang-orang bisa melihat cincinnya hilang satu persatu, tapi tidak lama. Dalam waktu singkat, bongkahan batu terbesar akan mulai menghantam permukaan planet kita, menyelimuti tanah bumi yang tak berpenghuni dengan kawah-kawah. Dalam skenario terburuk, bumi bahkan mungkin bertabrakan dengan salah satu dari sekian banyak bulan Saturnus. Tapi mari bayangkan, kita berhasil melewati area ini dalam keadaan utuh. Dan sekarang planet kita sangat dekat dengan Saturnus. Raksasa gas mungkin tampak kopong, tapi bumi tidak mungkin bisa terbang menembus bola gas besar ini sampai ke sisi lain. Gravitasilah yang menyatukan semua gas ini. Gaya gravitasi itulah juga yang akan membuat planet kita bergerak makin cepat. Makin dekat bumi ke objek antariksa yang jauh lebih besar, makin kuat tarikannya. Ini akan menyebabkan garis patahan di bumi terbelah sekaligus memicu letusan gunung berapi yang dahsyat di seluruh dunia. Kemudian, dengan kekuatan yang sangat besar, planet kita akan menabrak Saturnus. Atmosfer bumi akan terkompresi, menyebabkan kenaikan suhu yang dramatis dan cepat. Dan dalam waktu singkat, udara akan terbakar. Para ilmuwan mengklaim bahwa inti Saturnus padat, terdiri dari besi dan nikel, dan dikelilingi oleh lapisan berbatu. Tapi kita tidak akan pernah sampai ke sana. Bumi akan terbakar di atmosfer planet yang lebih besar ini setelah benar-benar terkoyak. Dunia biru hijau kita yang indah akan berubah menjadi miliaran triliun ton bebatuan yang menguap. Malangnya, mungkin bumi akan menjadi cincin Saturnus baru,
menggantikan cincin yang dirusaknya. Kedengarannya memang seram. Ya, kita tidak bisa menyelamatkan bumi dari Saturnus, tapi itu hanya andai-andai yang berujung buruk. Jadi, sebelum perlu melakukan upaya seberat itu, mari selamatkan bumi dari ancaman yang sudah di depan mata. Misalnya, perubahan iklim.